Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta. Hari ini kita akan belajar DDK Farmakologi ya. Masih mengenai nama obat, ada nama kimia, nama generik, dan nama spesialis atau nama dagang. Sebelum memulai, gimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kemarin kan ibu sudah memberikan tugas ya untuk mencari beberapa nama obat dan menentukan 3 nama obat itu, yaitu nama kimia, nama generik, dan nama spesialis atau nama dagang. Masih banyak yang kurang tepat, tetapi ibu menghargai usaha dan kepatuhan kalian untuk mengumpulkan tugas. Itu adalah poin yang cukup baik ya. Ibaratnya ketika orang berdebat, ada yang memperbolehkan kunut, ada yang tidak memperbolehkan kunut ketika itu di sholat subuh begitu ya. Semuanya tidak masalah, boleh kunut boleh tidak kunut begitu, karena masing-masing ada ininya ya, ada ada aturannya, ada fikihnya. Yang salah itu adalah yang tidak sholat subuh ya. Nah, seperti ini juga, sekalipun keliru kalian menuliskan beberapa nama kimia, nama generik atau nama spesialis, tetapi yang keliru itu adalah yang tidak mengumpulkan tugas ya. Baiklah, kita akan lihat ya reviewnya. Ibu kan kemarin memberi contoh amoxicillin ya untuk memudahkan. Bagi yang tidak menggunakan amoxicillin tidak apa-apa ya, ini hanya memberikan contoh aja. Kita lihat amoxicillin, itu sudah jelas amoxicillin itu nama generik ya, karena itulah nama yang paling mudah. Sementara kalau nama kimianya kalian bisa googling. Jadi kan sebelumnya sudah ibu kasih materi bahwa nama kimia itu adalah sama dengan rumus kimia dari zat yang bersangkutan, dari zat tersebut begitu ya. Kalian googling, tulis rumus kimia amoxicillin, maka akan keluar. Nah ya, di Google itu. Nah di sini kita ambil, kalian boleh dibuat ketik seperti ibu ini, diketik, atau kalian tulis di kertas ya. Yang udah sih nggak ada yang mengetik begini ya, semua nulis di kertas, nggak apa-apa. Nah itu kan dilihat tuh rumusnya seperti itu namanya rumus kimia. Nah itu kan rumus ya, sekarang cari namanya. Nah namanya itu di googling itu disebut juga nama sistematis atau nama berdasarkan IUPAC ya, IUPAC ya. Nah kita lihat di situ namanya, susah untuk diingat ya, dibacakan juga mungkin agak sulit. 2S, 5R, 6R, 6, kemudian apa tuh 2R, 2 amino, 2, 4 hidroksifenil, asetil amino, 3,3 dimetil, 7 okso, 4 jis, 1 azabisiklo, 32 heptan, 24 karboksil asid. Nah itu nama kimianya. Maksud ibu begitu ya. Jadi sangat sulit untuk mengucapkan dan mengingatnya. Karenanya WHO menentukan bahwa nama generik yang mudah adalah amoxicillin. Nah, kita lihat sekarang tugas berikutnya. Karena nama generiknya cuma satu, amoxicillin, kita cari pabrik yang memproduksi amoxicillin. Salah satunya yang sering memproduksi obat-obat generik adalah PT Indofarma, PT Kimia Farma misalnya gitu ya. Ada PT Berno Farma, PT Erita Farma misalnya. Kalian tinggal ketik juga di Google pabrik yang memproduksi amoxicillin generik, nanti keluar ya. Tapi kalian pilah-pilah dulu yang mana. Yang namanya perusahaan itu pasti logonya itu PT, kalau nggak CV gitu ya. Jadi ketika ditanya dua perusahaan harus menyantumkan
PT apa begitu. Dan kalian harus disusunnya berurutan seperti ini. Jangan mencolok-mencolok. Nama generik baru satu, di bawahnya udah nama spesialit. Kemudian di bawahnya lagi nama generik. Terus di bawahnya lagi nama spesialit. Jadi tidak tertata ya. Kemudian nama spesialitnya di googling itu juga keluar. Atau nama dagang ya, ada amoxil, ada tisil, ada trimok ya. Bahkan yang lain lagi yang sering di pasaran sekarang tuh ada amoxan, kalmoxilin, ya, lapimok dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi secara sistematis. Kita masuk ke yang tugas kedua, misalnya asam mefenamat. Nah, itu pun sama, di googling kita lihat struktur kimia asam mefenamat. Nah, kemudian cari nama kimianya. Itu yang disebut nama, berarti ada sebutannya gitu ya. Di sini nama kimianya 2,3 dimetilfenil amino benzoid acid ya. Baru nama generik pasti asam mefenamat. Nah, cuma sekarang perusahaannya mana saja yang memproduksi asam mefenamat generik. Pertama, Ibu kasih contoh, asam mefenamat produksi PT Bernofarm atau PT Bernoparma. Yang kedua, asam mefenamat PT Kimia Farma gitu ya. Dan kemudian nama spesialitnya yang sering kita pakai umumnya Ponstan ya, Lapistan, Mevinal dan lain-lain begitu ya. Kita masuk ke slide yang berikutnya, tugas ketiga itu cetirizin. Nah, di sini pun ada struktur kimia cetirizin. Nama kimianya adalah 2,4,4 klorofenil, fenilmetil, 1 piperazin, piperazin etoksi asetik asid. Tulisannya kekecilannya. Nah, seperti itu nama kimianya. Baru nama generiknya tetap cetirizin. Pabrik yang memproduksinya ada cetirizin PT Hexpam Jaya misalnya, cetirizin PT Kimia Farma, dan banyak lagi ya perusahaan-perusahaan yang memproduksi cetirizin dengan nama generik gitu ya. Berikutnya nama spesialit. Nah, nama spesialit yang sering dipakai ada yang namanya Insidal, nah, buat alergi gatal-gatal ya. Ada yang namanya Lerzin, ada yang namanya Rivel, namanya Ozen dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi Ibu harap yang kemarin keliru diperbaiki ya. Susunannya seperti ini. Kalau nama spesialit yang kalian searching berbeda tidak apa-apa. Yang penting memang kalian ada sumbernya ya. Cuma susunannya dirapikan seperti ini. Jangan mencelok sana mencelok sini. Jadi nama kimia, struktur kimia dulu, nama kimia, baru nama generik, perusahaannya, baru nama spesialitnya. Oke, insya Allah cukup jelas ya pemaparan Ibu mengenai nama-nama obat, yaitu dengan 3 nama kimia, nama generik, nama spesialit atau lebih ngetipnya disebut dengan nama dagang ya. Selanjutnya kita perkaya ya pengetahuan kita explore ya di rumah kita. Pasti setiap rumah memiliki obat. Nah, ambil ya 3 obat di rumah, minimal 3. Syukur-syukur kalau banyak. Wah, kalian semakin semangat begitu. Karena anak farmasi, maka yang selama ini cuek dengan obat-obat yang ada di rumah, nah, kalian bisa amati. Selama ini orang-orang rumah itu makan obat apa sih begitu ya? Apa yang harus diamati dari obat-obat tersebut? Nah, Ibu harapkan pertama, kalian lihat nama obatnya. Nanti kelompokkan ya. Itu dari nama obat yang kalian punya itu masuk ke kategori mana? Apakah masuk ke kategori nama spesialit atau nama generik atau yang nama kimia? Yang pasti nggak mungkin nama kimia ya. Pasti hanya 2 itu. Apakah dia termasuk golongan nama generik ataukah dia termasuk golongan nama spesialit? Nah, begitu ya. Berikutnya komposisi. Komposisi itu isi kandungan obat itu apa aja sih? Gitu ya. Jadi di situ suka ada tulisan komposisi. Misalnya obat X komposisi, itu ada ditulis ya, kalian catat. Kemudian khasiatnya, itu ada ya, khasiatnya apa, kegunaannya sebagai apa, dan diamati juga tanggal kadaluarsa serta pabrik yang memproduksinya ya. Jadi itu poin-poin yang harus kalian amati dan kalian buat dalam bentuk bagan seperti contoh seperti ini ya. Nah, di sini di dalam bagan kalian tulis
nama obatnya, komposisi, khasiat, tanggal kadaluarsa, serta nama pabrik. Ibu ini ambil contoh ya, ambil contoh. Misalnya 1 Paramek. Paramek. Kita lihat untuk mengetahui dia nama spesialit, umumnya nama spesialit itu lebih dari 1 obat, 1 zat. Tapi tidak juga ya, nama spesialit bisa 1 obat, bisa lebih. Tapi kalau sudah lebih dari 1 obat, biasanya itu nama spesialit. Nama generik itu jarang yang lebih dari 1 obat, meskipun ada ya. Paramek, ya. Atau kalau kalian ragu ini spesialit apa generik, kalian bisa nanya ke googling. Umpama ya, ke Google. Paramek adalah nama dagang atau nama generik gitu ya. Dicoba dulu ya. Komposisi Paramek ternyata di situ ada paracetamol, profenazone, kafein, dexchlorpheniramine maleat ya. Khasiatnya apa? Sebagai pereda sakit kepala atau sakit gigi ya. Di situ pun dicantumkan khasiatnya. Tanggal kadaluarsa misalnya ya, situ juga ada di belakang. Tanggal kadaluarsanya Mei 2023. Nama pabriknya PT Konimex gitu ya. Kalau kalian lembaran di rumah obatnya tidak jelas, kembali kalian googling, lihat di image atau gambar. Nah, nanti di situ kalian bisa ambil ya. Nah, di image atau gambar itu tidak sobek lah istilahnya, utuh ya. Kalian bisa amati ya. Kemudian yang kedua contohnya Captopril. Nah, ya. Biasanya kalau kemasannya sederhana, Captopril misalnya orang tua kalian pernah berobat ke dokter, kemudian dikasih obatnya lembaran begitu ya. Nah, Captopril itu nama generik. Komposisinya Captopril itu sendiri ya. Kemudian khasiatnya apa? Kalau di kemasan itu tidak ada khasiat, kalian kembali googling. Apa khasiat Captopril gitu ya? Nah, itu anti hipertensi. Tanggal daluarsa bisa dilihat di belakang obatnya. Misalnya Desember 2022. Pabrik yang memproduksinya umpamakan PT Kimia Farma, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang lain. Kalian amati ya. Contoh yang ketiga misalnya Ponstan. Ponstan itu nama spesialit. Komposisinya hanya asam mefenamat ya. Kita lihat Paramek nama spesialit juga, tapi komposisinya banyak. Sementara Ponstan nama spesialit, tetapi komposisinya cuma 1, yaitu asam mefenamat. Ponstan sebagai apa? Umumnya sebagai pereda sakit gigi atau bisa untuk menghilangkan nyeri ya. Kita ambil contoh tanggal daluarsanya misalnya November 2022 dan pabriknya pun dilihat PT Pfizer ya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, kalau obat yang di rumah udah keburu habis atau cangkangnya tidak jelas begitu ya, kalian boleh googling ya. Yang pasti Ibu hanya menginginkan sesuaikan dengan obat yang ada di rumah, minimal 3, lebih dari 3 alangkah lebih baiknya. Semakin mengasah kalian untuk lebih paham lagi mengenai nama-nama obat, khasiat dan sebagainya ya. Ibaratnya Allah bisa karena biasa. Semakin banyak hal yang kita lakukan, semakin sering maka akan semakin terbiasa. Oke? Cukup paham ya? Baiklah, Ibu akan memaparkan untuk pembahasan pekan depan. Insya Allah pekan depan kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk sediaan obat secara farmakologi ya. Di situ nanti kita akan bagi 3, di mana ada sediaan padat, sediaan setengah padat, dan sediaan cair ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan apa yang ditugaskan tidak membebani kalian, tetapi akan membuat kalian menjadi terbiasa dan menjadi semakin paham ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.